Diguncang-gonjang-ganjing dan dikejar ancaman hukum, hari Jumat kemarin seolah menjadi hari pembuktian Angel Elga dan Vicky Prasetyo bahwa sederet ancaman buih yang sempat diramalkan oleh jajaran pihak seperti Farhad Abbas hingga Vivi bakal membatalkan rencana perkawinan Angel dan Vicky terpatahkan dengan telak. Pasalnya kemarin tepat di tanggal 9 Februari 2018, rencana pernikahan Angel dan Vicky tetap berlangsung tanpa gangguan apapun. Menggelar prosesi akad nikah di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, alih-alih menuai masalah seperti yang sempat diumbar oleh Farhad serta Vivi, pernikahan Angel dan Vicky justru berjalan mulus, bahkan mencuatkan kejutan. Pasalnya jauh dari gonjang-ganjing kasus dugaan penipuan yang membelitnya, Vicky mempersembahkan mas kawin fantastis untuk Angel, yaitu permata berlian seberat 5 karat dengan perhiasan emas seberat 20 gram, seperangkat alat sholat yang dilengkapi dengan uang senilai Rp9.218. Sebuah mas kawin mewah yang mampu mendulang kata wow sekaligus tanda tanya. Mungkinkah Angel Elga sengaja meminta mas kawin super mahal untuk membuktikan bahwa Angel dan Vicky tidak goyah meski mendapatkan ancaman dibui dari segala lini? Saya tidak menghalangi rencana pernikahannya, tapi mudah-mudahan sebelum pernikahan dia sudah masuk. Nggak bisa disalahkan dong, itu hukum yang bicara, kan begitu. Atau dia mau berpesta-pesta di atas penderitaan orang, silakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, Vicky akan segera ditangkap dalam kasus penggelapan dan penipuan mobil juga. Jadi saat ini posisinya akan jadi rebut-rebutan antara beberapa kepolisian untuk memproses kasus kejahatan pidana oleh Vicky Prasetyo. Pernah kulihat lukisan cantik, 7 bidadari dari langit. Namun saat kulihat dirimu, cantikmu mengalahkan semua. Ya, terus mas kawinnya tadi ada berlian dengan 5 karat, terus juga ada perhiasan dan seperangkat alat sholat tentunya. Ya, jadi uang 9.022.018 rupiah, perhiasan emas 20 gram, ditambah diamond 5,29 karat. Ya, ada tambahan yang lainnya? Sudah itu ya, ditambah surat Ar-Rahman yang tadi disampaikan ya. Kemudian calon wanita Angel Elga, benar namanya ya? Buat apalah susah, cari kesana kesini. Uniknya, prosesi akad nikah Vicky dan Angel kemarin pun kian mengulik haru sekaligus heboh ketika momen ijab kabul dibacakan. Pasalnya Vicky sukses mengucapkan ikrar ijab kabul dengan lantang dan sekali tarikan nafas, membuat segenap tamu yang hadir terharu dan heboh. Karena Vicky mengekspresikan kebahagiaan dan perasaan leganya dengan menunjukkan jarinya ke atas layaknya kemenangan. Saya terima nikahnya dan kawinnya Angel Elga binti Mikun Michael dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Saksi sah? Sah. Sah. Alhamdulillah. Menikah denganku, melupakan cinta, melintasi. My sweetheart, dengan hati yang tulus, saya terima mas kawin ini. Insya Allah akan saya jaga, saya pelihara dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Menikah denganku, melupakan cinta, melintasi perjalanan usia. Menikah denganmu, merentarkan jiwa. Ngelihat tadi bacain akad nikah tuh, aku pun ikut merinding gitu, pengen nangis. Terus Angel juga cantik banget kayak namanya ya, Angel. Namun tak banyak yang tahu bahwa di balik syahdu prosesi akad nikah Angel Elga dan Vicky Prasetyo kemarin terselip insiden ricuh. Pasalnya tak seperti biasanya, pihak Angel dan Vicky mendadak begitu ketat melarang awak media untuk meliput, apalagi mengambil gambar prosesi ijab kabul. Awak media hanya diperbolehkan mengambil gambar proses pernikahan Angel dan Vicky lewat layar televisi. Sontak saja, sederet awak media yang berusaha meliput pun protes, hingga sempat bersitegang dengan pihak penyelenggara pernikahan Angel Vicky menyisakan tanya.
bertanya, ada apa dengan Angel dan Vicky? Jika sejatinya pernikahan adalah sebuah momen bahagia yang wajib untuk dibagi, mengapa ada kesan ditutup-tutupi dan dilarang di balik seremoni pernikahan Vicky dan Angel Elga? Menikah resmi secara sah di mata hukum pasca menikah siri tanpa menggunakan nama asli, melainkan nama populer mereka. Benarkah ada masalah di balik sah atau tidaknya pernikahan Angel dan Vicky? Saya mau ngambil lampu di atas. Nanti aja kalau selesai acara boleh jangan masuk. Tapi ini kan ruangan terbuka ya? Iya, tapi kan kita lagi ada acara. Enggak, maksudnya kan kalau misalnya Oke, saya lihatin gambarnya apa yang diambil. Gua kalau nggak dikirim juga nggak kemari. Iya. Vicky ngundang saya, teman-teman Angel Elga juga ngundang secara pribadi. Saya datang ke teknik, kita butuh gambar buat stok-stok TV. Itu aja kita nggak boleh, gimana mau wawancara preskon? Kita nggak ada gambar. Terus kan ibaratnya kita diundang, tapi kalau diundang nggak boleh masuk gimana? Bukan miskom, kalau saya perhatiin bukan miskom, Mbak. Nggak ada. Ini dihalang. Karena tadi tuh kalau Vicky sama Angel kan bener-bener dia nggak ikut. Mari kita juga punya etika, ngambil nggak dapet deket-deket kok. Kita dari atas, kita ngambil seperlunya kita, tapi diudak-udak juga sama yang lainnya. Ada di kamera dan dia nggak sopan gitu. Iya, dia ngomel. Iya. Terus sampai ada yang mana coba lihat yang minta maaf deh kita. Persoalan nama itu masuk dalam kategori ijab dan qabul. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 200, contoh paman. Jangankan nama lain, nggak pakai nama. Saya nikahkan kamu dengan wanita ini, wanitanya ada. Lalu saya terima nikahnya dan kawinnya diterima tuh. Ini kan ijab namanya nih. Qabulnya saya terima nikahnya. Ya kan, wanita itu dengan mas kawin dengan tersebut tunai umpamanya. Sah. Vicky Prasetyo adalah Hendrianto. Hendrianto adalah Vicky Prasetyo. Maka dalam hal ini dianggap sah. Kenapa? Karena ta'yinnya sudah memenuhi. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Jika faktanya ada banyak wanita yang mengaku menjadi korban bujuk rayu Vicky Prasetyo, layaknya Vivi yang merugi hingga ratusan juta rupiah, mungkinkah ada agenda rahasia bertabur sensasi demi mendongkrak popularitas di balik seremoni pernikahan Angel dan Vicky kemarin? Entahlah, yang jelas sebelum pernikahan Angel dan Vicky kemarin digelar, sederet pihak seperti Eko Patrio yang menjadi saksi pihak Vicky pun sempat mengutas keraguan. Akankah balada cinta Vicky tak akan lagi berujung masalah dan gonjang-ganjing? Butuh waktu untuk menjawabnya. Jujur, saya ini mungkin termasuk Billy, termasuk teman-teman yang termasuk masyarakat. Ini jangan-jangan settingan. Jangan-jangan ini Vicky, saya mah nih ya, Vicky ngomong apa aja saya nggak percaya. Tiba-tiba saya diminta jadi saksi, baru saya integrasi dari A sampai Z, sampai dia bilang, Mas demi Allah Mas, ini Angel adalah benar-benar saya nggak settingan, nggak segala macam dan bla bla bla. Tapi kalau lu cuma main-main aja, Billy sebagai presenter pasti nggak mau juga, saya sebagai saksinya juga nggak mau pasti. Nah di sini makanya Pak Willy selaku perwakilan dari Vicky pengen klarifikasi, makanya yang kita dengar di luar sana berita yang tentang Vicky settingan segala macam, dan hari ini detik ini sudah terbukti apa yang kita lihat secara langsung gitu loh. Pokoknya buat Vicky mudah-mudahan Angel ini sebagai kanjung siapnya terakhir. Maksudnya pelabuhan terakhir. Iya, dan Bang Willy selalu berdoa buat Vicky yang terbaik, sama seperti kayak Mas Eko, doanya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Meninggalkan pernikahan Vicky Prasetyo dan Angel Elga di tengah sederet kasus yang menyertai mereka, inilah kisah Marsyanda, pemeran Yuni di sinetron Orang Ketiga yang mampu mencuri perhatian penonton. Bahkan salah satu adegan di mana Marsyanda harus berlari hingga terjatuh sampai dibuat video parodinya oleh para penggemar. Lalu apa kata Marsyanda ketika melihat video parodi tentang adegannya tersebut? Benarkah Marsyanda sampai mengalami luka lantaran adegan tersebut? Kita simak berita lengkapnya hanya di Hotshot usai jeda pariwara yang berikut ini.